Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang salih dan salihah? Ibu berharap kalian sehat selalu ya. Qadarullah ya nak ya. Kita masih dengan pembelajaran jarak jauh. Ibu berharap kalian masih tetap bersabar dan tetap berdoa agar wabah ini segera berakhir. Amin. Bagaimana? Sudah siap dengan pelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke. Bismillah. Hari ini kita akan mempelajari tema 5 mengenai cuaca. Subtema 1 dan 2, gabungan antara pecahan dengan menggunakan benda-benda di sekitarmu dan perbandingan pecahan. Pelajaran apakah itu? Yes, pelajaran matematika. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita berdoa, hendak belajar dahulu. Allahumma faqihni fid din. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya jika kita mengenal tujuan pembelajaran kita hari ini, nak. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dari benda konkret dengan tepat. Kedua, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpembilang sama dengan benar. Dan yang terakhir, ketiga, siswa dapat membandingkan dua pecahan berpenyebut sama dengan benar. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya jika kita mengulang pembelajaran pecahan di semester 1 kemarin, nak. Oke? Kita mulai dengan gambar-gambar berikut. Dimulai dari lingkaran di pojok kiri atas ya. Pecahan berapakah berikut? Yes, 1/2 atau bisa dibilang setengah. Yang di sebelah kanan? Ya, betul. 1/4 atau 1/4. Di sebelah kanannya kembali. Lingkaran. Yes, 1/3 atau 1/3. Ya, segitiga, nak. Berapakah itu? Yes, 1/2. Lalu yang di tengah-tengah, ada berapa potong itu, nak? Wah, banyak ya. Betul, 6/12. Dan yang sebelah kanan, 1/4. Di bagian bawah sebelah kiri, ya, 1/5. 2/4. Dan yang terakhir, 3/4. Masya Allah, kalian masih ingat ya berarti? Baik, kalau begitu kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Masya Allah, pemandangan yang indah ya, nak. Ini merupakan kebun apel milik Pak Rudi. Dengan cuaca cerah seperti ini, enaknya kita petik satu apel yuk, nak. Tapi baiknya sebelum kita petik apel, kita minta izin dahulu kepada Pak Rudi. Oke? Alhamdulillah, sudah diperbolehkan oleh Pak Rudi untuk memetik satu apel. Jazakallah khairan Pak Rudi. Baik, dengan begitu kita akan mempelajari menghitung pecahan dari benda-benda di sekitarmu dengan menggunakan apel yang kita petik tadi ya, nak. Apel tadi berjumlah berapa, nak? 1. Baik, jika kita potong menjadi 2 bagian, menjadi seperti apa? Yes, setengah, setengah. Setengah sama dengan 1/2. Nilai pada angka 1 disebut dengan pembilang. Sedangkan nilai angka 2 dinamakan penyebut. Catatan, jadi setiap satu benda yang dipotong menjadi bagian yang sama besar dinamakan penyebut. Sedangkan setiap potongan atau bagiannya disebut pembilang. Kalian bingung? Baik, kita mulai dari contoh soal ya. Contoh soal yang pertama, kalian bisa lihat gambar di samping. Kakak membuat kue rasa coklat. Kemudian, kakak memotong kue itu menjadi 5 bagian. Berapa bagian kue untuk setiap anggota keluarga? Coba dimulai dari
potongan sama besarnya nak ya. Keseluruhannya berapa? Betul, ada 5 potong kue yang bisa disebut dengan penyebut. Kita tulis angka 5 di bawah. Lalu setiap potongan itu memiliki angka 1 ya nak ya. Dan kita tulis 1/5. Mudah bukan? Berikutnya ada contoh soal lain, yaitu ibu membeli semangka pagi ini. Adik membantu ibu memotongnya menjadi 6 bagian sama besar dan menghiasnya dengan berbagai bahan makanan. Lalu, ayah segera memakan 1 bagian pizza semangka tersebut. Berapa bagian pizza semangka yang sudah dimakan ayah? Seperti biasa nak, jika kalian menemukan seperti ini, lihatlah dulu potongan sama besar dari keseluruhan semangka di samping. Ada berapa potong semuanya? Yes, ada 6 potong bu. Kita tulis di bawahnya, atau penyebutnya yaitu angka 6. Lalu, tadi ayah makan berapa potong nak? 1. Maka bisa kita tulis 1/6. Mudah ya. Selanjutnya, coba kalian lihat tempe di bawah ini. Jadi ceritanya, Bu Siti membeli tempe, lalu beliau potong menjadi berapa bagian nak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 potong yang sama besar. Lalu kita tulis di mana? Ayo, di atas atau di bawah? Betul sekali. Untuk semua potongan sama besar, itu disebut penyebut nak. Kita tulis di bawah. 12. Qadarullah, ada 3 yang tidak layak untuk dimakan. Jadi Bu Siti buang. Kalau kita tulis dalam bentuk pecahan, ada berapa bagian yang Ibu Siti buang tempenya? Ya betul, 3/12. Karena tadi 3 tempe dibuang oleh Bu Siti karena tidak layak dimakan. Udah bukan ya nak? Insya Allah kalian bisa. Semangat! Baik, berikutnya kalian akan mempelajari perbandingan pecahan pada subtema 2 dengan judul membandingkan 2 pecahan berpembilang sama. Membandingkan. Kalian masih ingat tidak dengan tanda berikut? Lebih dari dan kurang dari. Sepertinya kalian sudah mempelajari di kelas 2 atau mungkin belum. Baik, coba kita pelajari ya. Tapi sebelum itu, kita ketahui dulu gambar berikut. Gambar sebelah kiri. Coba kalian perhatikan dahulu, ada berapa potong keseluruhannya nak? Betul, ada 8 potong. Maka kita tulis di bawah atau di atas? Betul sekali, kita tulis bawah yang kita sebut dengan penyebut 8. Selanjutnya, setiap potongan di atas memiliki nilai 1, maka pembilangnya adalah 1/8. Dan gambar kedua, kalian lihat, sama atau tidak? Berbeda ya, ada berapa potong nak seluruhnya? Ada 6 potong, maka kita tulis di bawah. Betul sekali, penyebut 6. Lalu di atas pembilangnya, setiap potongan itu memiliki nilai 1 nak. Pintar sekali, Insya Allah. Nah, sekarang tugas kita adalah membandingkan manakah nilai yang paling besar, 1/8 ataukah 1/6. Bagaimana caranya bu? Baik, ibu tunjukkan. Jadi pertama-tama kalian kali silang. Jadi 1 dikali 8 sama dengan 8. Selanjutnya kali silang lagi nak. 1 dikali 6. Seperti ini. 1 kali 6 berapa nak? 6. Baik, ibu tanya, nilai 8 dan 6 besar mana nak? Betul sekali, 8 ya. Jadi bisa kita tulis seperti ini nak. Jadi antara 1/8 dan 1/6 yang lebih besar adalah 1/6. Masya Allah. Semoga kalian bisa ya.
Berikutnya adalah membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Kalian bisa lihat gambar berikut. Coba dari sebelah kiri dahulu. Itu bentuk pecahan berapa, nak? Betul sekali. Ada 4 potong ya. Kita tulis 4 di bagian bawah, yaitu penyebut. Lalu yang diarsir adalah 1. 1/4. Lalu yang kedua, dengan potong yang sama, yaitu 4. Tapi yang diarsir ada 2. Jadi kita tulis 2/4. Baik, bagaimana cara membandingkannya? Seperti yang tadi, nak. Kita kali silang. Pertama-tama kita silang antara 2 dan 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Lalu 1 dikali 4 sama dengan 4. Bisa kalian tebak, kira-kira yang paling besar 4 atau 8, nak? Tentunya 8 ya. Baik, jadi bisa kita tulis tandanya yaitu seperti ini. Dan untuk memudahkan menghafal pembanding lebih dari atau kurang dari, bayangkan tanda tersebut adalah mulut buaya yang akan selalu menghadap angka yang lebih besar nilainya. Dan sekarang kita akan membandingkan pecahan yang berpembilang sama dengan penyebut berbeda. Bisa kalian lihat ada 3 pecahan sekarang, nak. Bagaimana kalian bisa membandingkan mana yang lebih besar? Baik, sebelum kita mulai, perlu kalian ketahui, semakin besar penyebut, maka semakin kecil nilainya, nak. Sedangkan semakin besar pembilang, maka semakin besar pula nilainya. Sudah siap? Antara 1/2, 1/5, dan 1/4, manakah yang lebih besar? Ya betul, semakin besar penyebut maka semakin kecil nilainya. Jadi di sini penyebutnya paling kecil adalah 2. Jadi yang paling besar apa, nak? 1/2. Betul sekali. Ini hanya berlaku untuk pembilang yang sama ya, nak. Jika pembilangnya berbeda, maka lain soal. Selanjutnya, membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dengan pembilang berbeda. Ada 3 pecahan, yaitu 2/5, 3/5, dan 4/5. Bisa kalian lihat, penyebutnya sama semua ya. Seperti catatan tadi, semakin besar penyebut, maka semakin kecil nilainya, sedangkan semakin besar pembilang, maka semakin besar nilainya. Coba, dengan penyebut yang sama, maka kita fokus di pembilangnya, nak. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilainya. Jadi, 4/5 adalah nilai yang paling besar di antara 2/5, 3/5, dan 4/5. Masya Allah, mudah ya matematika itu, menyenangkan bukan? Baik, selanjutnya, agar tidak lupa dengan pembelajaran kita hari ini, nak, yuk kita latihan dengan mengerjakan halaman 7, 8, dan 116 di tema 5 cuaca. Semangat ya, insya Allah kalian bisa. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk anak-anak solih dan solihah dalam mengerjakan tugas hari ini. Amin. Namun sebelum itu, mari kita doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas salam hari ini ya, nak. Semangat. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.